Nah, ini ilustrasi alat Lacoste Romberg. Mungkin tidak dibawa ke Ambon atau mungkin Anda tidak ketemu gitu. Tapi kalau Anda saksikan tadi, ini di Jepang ya waktu itu. Nah, ini dua alat ini juga dipakai begitu, dan kita juga punya suatu waktu kalau Anda bekerja dengan alat ini mungkin Anda perlu menyimak materi yang ini. Kurang lebih ini ilustrasinya, tampilan dari atas kita bisa lihat ada knob leveling untuk membantu pendataran alat. Kemudian ada tabung leveling untuk melihat apakah alatnya datar. Nah, ini mungkin lebih subjektif karena ini menggunakan gelembung udara ya dari Nuvo. Jadi mungkin ini secara presisi mungkin agak kurang. Kalau yang alat yang CG5 itu sudah digital ya alatnya. Yang ini sudah digital, jadi sudah kita bisa mendapatkan ukuran kuantitatif tentang levelingnya. Nah, ini alat yang lebih lama, tapi kita biasanya belajar dengan ini untuk memahami lebih banyak dibandingkan alat yang lebih advance gitu ya. Biasanya mahasiswa kalau belajar dari sini akan mendapatkan banyak pengetahuan, terutama dari konsep dasar atau instrumentasi, itu mungkin bisa membantu pemahaman dasarnya. Kemudian di sini ada lensa pengamatan, ini bisa diteropong. Terus kemudian di sini ada pengunci untuk pegasnya. Jadi sebelum berangkat atau sebelum packing ini harus dikunci. Kalau ini dalam kondisi terbuka, alatnya cenderung akan berbahaya atau khawatir rusak begitu ya sensornya. Jadi pada saat menggerakkan alat ini harus ininya terkunci. Kalau tidak itu akan berbahaya pada saat mobilisasi. Jadi alatnya rawan untuk rusak begitu. Jadi ini jangan lupa selalu diingatkan. Jadi ketika kita sudah siap membaca pada posisi yang datar atau stabil, baru kita bisa membuka kunci. Kemudian ini ada tombol switch on off untuk lampu ya, pada saat meneropong nanti akan bisa dibantu. Kemudian di sini ada layar untuk membaca, monitor pembacaan ditambah dengan skala yang ada di sini. Jadi ini nanti perlu kita teropong pada skala alat, skala pembacaan alatnya, misalkan pada jarum ini 2,0 misalkan seperti itu, sesuai dengan ketentuan dari pabriknya, atau misalkan ada pergeseran misalkan jadi 2,2, itu juga sudah hasil kalibrasi. Itu kita perlu perhatikan, biasanya ada tulisannya di sini reading line-nya berapa. Nah, nanti kita akan mengetahui pembacaan ini dengan memutar ini sehingga reading line-nya akan berada di tengah-tengah. Nah, biasanya itu akan terkoneksi dengan seperti jarum galvano ini. Jadi dia akan, ketika dia berada di tengah-tengah, berarti dia berada pada posisi yang setimbangnya atau stabilnya. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan bacaannya pada angka ini. Nah, biasanya angkanya itu terdiri dari 4 digit di depan koma, dan bisa kita duga dari 3 angka di belakang komanya dari skala ini. Oke. Jadi ini kurang lebih pembacaan secara manual. Ini baru dalam skala alat. Kemudian perlu dikonversi dengan tabel untuk skala miligal. Nah, skala miligal berarti sudah dalam orde tadi ya. Bisa kita setarakan dengan meter per sekon kuadrat kalau di sistem internasional. Oke. Nah, ini yang alat CG5-nya. Mungkin tampilannya dari atas seperti ini. Lebih digital, jadi ini ada layarnya, ada beberapa tombol, Anda bisa mengecek ini nanti kalau misalkan alatnya sudah ada di sana, atau mungkin Anda sudah praktikum dengan alat yang di sana. Mungkin di sana sudah ada alat yang baru, Anda juga bisa mengamati. Nah, di sini mungkin ada beberapa tombol yang bisa dilakukan untuk input data dan membantu pada saat proses observasi. Nah, saya tunjukkan secara sekilas. Jadi ketika dinyalakan mungkin ada beberapa opsi, misalkan ada beberapa koreksi yang bisa dilakukan, seperti misalkan ada koreksi tidal, itu bisa dilakukan secara otomatis, atau koreksinya bisa dilakukan manual, artinya di off kan begitu. Dan ada beberapa koreksi yang lain, itu bisa di setup. Nah, di sini contohnya untuk setup yang lain, misalkan ada beberapa pembacaan, misalkan bisa diulang berapa kali pada satu kali observasi, itu juga bisa
diatur. Ini ada tampilan ilustrasinya. Dan ini juga bisa di setup untuk input koreksi tidal. Mungkin Anda sudah mengenal juga di praktikum, Anda dijelaskan juga terkait dengan koreksi tidal juga. Kemudian di sini adalah setup apakah kita akan melakukan koreksi tidalnya itu otomatis atau tidak begitu ya. Kalau otomatis ya berarti pembacaannya sudah terkoreksi kalau dari alat yang ini. Sedangkan kalau yang alat sebelumnya ini tidak ada koreksi tidal yang otomatisnya begitu ya. Jadi harus dikerjakan manual. Maka kalau kita belajar ini mungkin kita akan belajar lebih banyak. Kalau kita belajar ini mungkin dengan alat yang ini mungkin akan lebih cepat atau lebih praktis begitu ya. Untuk pengenalan alat dan kegiatan di lapangan. Sekilas saja. Nah, ketika kita akan melakukan pembacaan, biasanya kita proses pertamanya juga hampir sama, yaitu melakukan proses leveling. Tapi sebelum leveling di CG5 ini kita bisa memberikan informasi tambahan untuk direkam, karena alat ini bisa merekam pembacaannya. Alat yang ini mungkin tidak bisa direkam pembacaannya karena tidak ada sistem memorinya, misalkan di sini. Nah, yang di sini kan sudah ada memori sedikit bisa direkam. Tetapi di lapangan biasanya kita tetap melakukan pencatatan ya, meskipun alatnya bisa direkam, kita biasanya mencatat di kertas begitu ya. Nah, itu sebagai standar operasional supaya ketika kita selesai melakukan pengamatan itu kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kita masih punya data yang sudah ditulis begitu ya. Jadi tidak sia-sia untuk kegiatan selama survei. Nah, ini adalah proses leveling. Jadi setelah ini siap, nah, proses leveling ini kita bisa lanjutkan. Kita tekan ini biasanya, kemudian akan keluar skala jarumnya dalam bentuk digital. Nah, ini nanti kita akan bisa melihat bahwa posisi yang ini Y ini pada skala arc second gitu ya. Jadi ada toleransinya di sini. Kita bisa lihat bulatan kecil ini, Y ini mungkin sudah relatif datar, sedangkan yang X-nya ini masih sedikit di atas. Nah, biasanya kita menggunakan toleransinya itu plus minus 10 ya. Jadi pada koordinat di sini misalkan X, Y-nya itu 0,0, itu anggap saja dekat ke posisi yang stabil. Nah, tapi kalau misalkan bergeser, nah mudah-mudahan tidak lepas dari angka plus minus 10. Jadi kalau misalnya di atas ini 20 di sini, kalau di bawah di sini bisa minus berapa begitu ya. Nah, kita berusaha menjaga angkanya di ini datar selama pembacaan alat. Nah, pembacaan alat tadi kalau kita tekan ini untuk readingnya, pembacaannya ini kita bisa lihat di sini, masih bisa kita lihat angkanya di sini. Nah, ini misalkan contoh sudah bergeser ke minus 1,3, minus 1,3. Nah, ini skala kemiringan alatnya bisa digambarkan di sini juga. Itu bisa kita pantau. Nah, mudah-mudahan ini tidak lepas dari plus minus 10 begitu ya. Atau toleransi yang lebih kecil juga boleh, asalkan Anda bisa mengikuti. Nah, selama pembacaan biasanya ini ada waktu jedanya. Jadi ada pengamatannya, itu alatnya itu butuh waktu, bisa di setup antara 30 detik atau 60 detik atau berapa. Nah, biasanya kita gunakan yang relatif cepat 30 detik begitu, berarti kita harus menunggu 30 detik dan 4 delay. Ya, misalkan nanti di sini akan terbaca jam 7.3407. Nah, di sini nanti angkanya akan bergerak dan kemudian nanti akan terekam di sini. Nah, ini nanti terekam waktunya dan terekam bacaannya. Kemudian kalau setelah 30 detik dan 4 detik delay lagi, nanti angkanya ini akan bergerak ke atas dan akan terekam yang paling bawah. Jadi ketika kita membaca, kita akan membaca
baris yang ada di alat ini. Misalkan kita memerlukan 3 bacaan yang stabil, kita tinggal pilih. Kalau dari sini misalkan di sini 4016.488, 569, 513, 467 dan poin 500. Nah, ini kalau secara pengamatan nih masih belum stabil, belum ada yang stabil. Contoh yang stabil tuh misalkan kita punya ini angkanya 512, di sini misalkan 510, kemudian di bawahnya ini misalkan 511 begitu ya. Itu mungkin cukup stabil. Jadi hanya berbeda kurang dari 10 mikrogal. Nah, jadi biasanya kita akan ambil yang itu, atau untuk perusahaan tertentu biasanya bisa menggunakan kriteria yang lebih kecil lagi, misalkan hanya berbeda 1 angka begitu ya. Tapi itu biasanya membutuhkan waktu yang lama kalau kita menggunakan kriteria yang sangat ketat seperti itu.